Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah come to take us home, may His praise be found in you. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah come to take us home, may His praise be found in you. Peace be to you, Jerusalem, Jerusalem. Peace be to you. Ora batasana bayaso. Shalom. Saya berpikir, saya menyelidiki kenapa bangsa Israel ini begitu dikasihi Tuhan. Kenapa bangsa ini begitu Allah dikatakan mereka itu umat pilihan Tuhan. Apa sih kelebihan bangsa ini? Saya menyelidiki dan saya lihat memang bangsa ini satu bangsa yang pernah berjalan bersama-sama dengan Tuhan 40 tahun di padang gurun. Bangsa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa bangsa ini sudah terikat sumpah kepada Abraham. Firman Tuhan berkata, melalui keturunanmu semua bangsa di bumi akan memperoleh berkat. Tuhan bersumpah kepada Abraham, Ishak anaknya, Yakub. Saat itu Tuhan bersumpah kepada Abraham, seorang diri, satu keluarga, Ishak dan Yakub sudah menjadi satu bangsa. Jadi bangsa ini yang kedua, bangsa ini sudah ada ikatan sumpah dengan Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri berkata bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tuhan berkata Keluaran 32:9, bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk. Dan kita lihat karena memang bangsa ini selalu, waktu kita lihat kisah mereka di padang gurun, Tuhan ini selalu memberontak kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap tinggal bersama-sama mereka selama 40 tahun. Dan akhirnya karena bangsa ini selalu memberontak, akhirnya mereka dibuang ke Babel. Tetapi justru saya lihat waktu mereka dibuang ke Babel, justru saya melihat bahwa bangsa ini benar-benar pilihan Tuhan. Pertama, Daniel 6. Bagaimana Daniel ini waktu raja membuat patung dewa, mereka mau disembah patung, mereka mau disembah, akhirnya Daniel tidak mau menyembah patung itu. Tidak mau menyembah hanya kepada Allah mereka, kepada Allah Daniel saja dia menyembah. Dia tetap tegar. Makanya seperti dikatakan tegar tengkuk, mereka juga Daniel ini tegar tengkuk juga, tidak mau menyembah yang lain, tetap menyembah Allahnya. Akhirnya dia dilempar ke gua singa, dan singa-singanya tidak memakan dia. Jadi saya lihat justru di tempat pembuangan bangsa Israel ini kelihatan bahwa mereka itu benar-benar seperti yang Tuhan bilang tegar tengkuk, dan ternyata mereka mengikut Tuhan juga tegar tengkuk, tidak peduli. Dan kita lihat juga Daniel 3, Sadrak, Mesak dan Abednego. Bagaimana mereka ini begitu teguhnya mengikut Tuhan. Waktu kita lihat dan di Daniel 3 ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah saudara tahu ini saat itu raja mendirikan patung dan seluruh dunia
kerajaannya semua menyembah. Tetapi yang 3 orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak mau sujud. Dan dikatakan, percuma ya Raja, kami tidak mau sujud kepada patung Tuhanku. Karena dia dikatakan Allah kami pasti menolong kami. Dan yang kedua, sekalipun Tuhan tidak menolong kami, tidak mau sujud kepada patung Tuhanku. Jadi saya lihat bangsa Israel itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini justru di pembuangan mereka kelihatan bahwa mereka seperti yang Tuhan katakan tegar tengkuk, tetapi mengikut Tuhan juga mereka tegar tengkuk. Mereka tidak peduli sekalipun Tuhan tidak tolong. Mereka tetap tidak mau sujud menyembah kepada patung yang Raja Nebukadnezar dirikan itu. Ini saya lihat bahwa bangsa ini benar-benar ini yang membuktikan bahwa bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Jadi pertama, karena bangsa ini berjalan tinggal bersama Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Yang kedua, bangsa ini sudah terikat sumpah kepada Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Yang ketiga, mereka teruji, terbukti bahwa mereka seperti yang Tuhan bilang tegar tengkuk. Tetapi mereka mengikut Tuhan juga tegar tengkuk, tidak peduli. Mereka tetap mengikut Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Dan saya lihat, ini yang perlu kita pelajari. Kita perlu tegar, kita perlu mengikut Tuhan itu seperti bangsa Israel yang tidak peduli dengan apapun. Karena Tuhan melihat, Tuhan kita melihat hati yang sungguh-sungguh. Waktu mereka dilempar ke dapur api, saudara tahu waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego dilempar ke dapur api, yang melempar mereka sendiri mati kepanasan. Waktu mereka sampai di dapur api, mereka bukan hanya bertiga, menjadi 4 orang. Karena kenapa? Anak Allah yang dikatakan dalam Nebukadnezar seperti anak dewa. Kita lempar 3, kenapa jadi 4? Yang satu wajahnya seperti anak dewa. Itu bukan anak dewa, tapi itu anak Allah turun. Yesus turun bersama-sama dengan mereka. Mereka berempat ada di perapian itu. Mereka berjalan-jalan dan tidak kena terbakar dengan api itu. Dan saya lihat ini harus kita ikuti. Hati yang teguh mengikut Tuhan. Hati yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun tantangannya, apapun keadaannya, kita akan tetap teguh mengikut Tuhan. Dan kita akan melihat perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan sendiri akan turun. Tuhan sendiri akan campur tangan dalam persoalan-persoalan apapun yang ada di depan kita. Asal kita teguh mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Engkau ajaib, engkau luar biasa. Tiada yang seperti